Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Hamdani dari jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Sebelumnya, saya mau menjelaskan tentang apa itu OOP, variabel, metode, kelas, dan objek. OOP atau Oriented Programming adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan. Variabel dalam pemrograman berorientasi objek atau OP, variabel disebut atribut atau properti. Variabel digunakan untuk menggambarkan karakteristik khusus dari objek. Sedangkan metode adalah prosedur terprogram yang berfungsi mendefinisikan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Kelas adalah konsep dasar dalam pemrograman berbasis objek atau OP yang berfungsi sebagai cetak biru untuk membuat objek. Kelas merupakan tipe data yang ditentukan pengguna dan berisi data anggota dan fungsi anggota yang dapat diakses. Objek dalam pemrograman berorientasi objek atau OP, objek adalah unit dasar yang mewakili entitas kehidupan nyata seperti orang atau mobil. Baik, saya akan memaparkan kode yang telah saya buat. Di blok ini, kelas ini mewakili orang secara umum dengan dua atribut dasar, yaitu nama dengan umur. Sedangkan ini init adalah metode yang digunakan, yang akan otomatis dijalankan saat objek person dibuat. Konstruktor ini menerima dua parameter, yaitu nama dengan umur. Sedangkan variabel nama variabel nama ini ditandai dengan satu garis bawah yang menunjukkan bahwa variabel ini bersifat publik. Meskipun konvensinya bersifat protect, tidak dianjurkan untuk diakses langsung dari luar kelas. Sedangkan umur juga memiliki tanda underscore, juga untuk menyatakan variabel protect. Di blok ini, setter dan getter adalah metode untuk get menambahkan, sedangkan set untuk mengubah variabel dengan pengendalian tambahan atau validasi. Get nama ini dia berfungsi untuk mengembalikan nilai nama. Sedangkan set nama mengubah nilai nama setelah memvalidasi apakah input adalah string dan tidak kosong. Jika input tidak memenuhi syarat, maka pesan kesalahan akan muncul. Nama harus berupa string yang tidak kosong. Get umur dan set umur. Get umur dan set umur. Get umur ini mengembalikan nilai umur, sedangkan set umur mengubah nilai umur setelah memvalidasi apakah input adalah integer positif. Jika input tidak memenuhi syarat, maka pesan kesalahan ditampilkan. Umur harus berupa integer positif. Kemudian di blok ini, metode ini mencetak informasi nama dan umur menggunakan format string. Menggunakan format string ini,
inilah format string untuk tampilan yang lebih rapi. Dan di blok kelas mahasiswa, kelas ini mahasiswa person, kelas mahasiswa mewarisi semua metode dan atribut dari kelas person. Sedangkan untuk ini, dia memanggil konstruktor dari kelas person untuk menginisialisasi nama dan umur. Sedang di line 36, variabel privat yang menyimpan ID mahasiswa, tanda 2 garis bawah di bawah sini, menunjukkan bahwa variabel ini sebaiknya tidak diakses langsung dari luar. Getter mahasiswa ID mengembalikan nilai mahasiswa ID, sedangkan set mahasiswa mengubah nilai mahasiswa ID setelah memvalidasi apakah input adalah string dan tidak kosong. Jika input tidak dipenuhi syarat, maka pesan kesalahan akan muncul. Mahasiswa ID harus berupa string yang tidak kosong. Di blok ini, metode ini mencetak informasi nama, umur, dan mahasiswa dengan memanggil informasi dari kelas person dan menambahkan ID mahasiswa. Sedangkan untuk di blok ini, membuat objek mahasiswa dengan nama Yunus, umur 20, dengan ID 123456. Dan sekaligus menampilkan info dari mahasiswa ini. Dia untuk info jadi print ini dia untuk menampilkan info dari sini. Sedangkan untuk blok ini menggunakan setter untuk memperbarui nama, umur, dan mahasiswa ID yang kemudian nanti akan dicetak ulang di sini, print info mahasiswa. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.